hampir 90% Ya. dari sampling vape ini mengandung barang narkotika atau zat adiktif atau bahan berbahaya lainnya yang masuk kategori narkotika psikotropika. Dari vape yang legal, maka dimodifikasi dengan menggunakan inserting liquid ilegal, etomidate. Etomidate itu apa sih? Etomidate itu sebenarnya obat bius, anestesi. Ini perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78. Jadi ketika kita menemukan anak beli rokok dilayani oleh kasir atau pramusaji di suatu retail, ini sebenarnya retail itu bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78 karena di situ ada pelanggaran pidana. Vape atau rokok elektronik ini menjadi barang yang terlarang. Kenapa sih narkoba dari negara lain bisa masuk? Kita harus mengenal namanya proxy war, perang tanpa bentuk. Perang tanpa bentuk salah satunya adalah bagaimana generasi suatu bangsa, suatu negara itu bisa dihancurkan. Sehingga ketika generasi suatu bangsa pada generasi tertentu bisa kita hancurkan, otomatis negara ini 10 tahun atau 20 tahun lagi itu akan rusak generasi mudanya. Kalau sekarang generasi mudanya sudah rusak, 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi ketika mereka pada gilirannya menjadi pemimpin, ini adalah pemimpin-pemimpin yang rusak. Tapi kita berani menolak, oh itu bukan, silakan kamu pakai. Kalau saya enggak, saya ada tujuan hidup saya. Komisaris Besar Polisi Rahmat Kurniawan SH SIK MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya agak semangat pada pagi hari ini, ketika nanti saya menyampaikan War on Drug for Humanity, rekan-rekan menjawabnya huha. Bisa? Siap. Tes dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. War on Drug for Humanity. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya dari Sat Narkoba Polres Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Biro Operasinya, dan yang saya hormati rekan saya dari Kesbangpol Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mas Yudi. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka kalau nama mungkin rekan-rekan tadi sudah disebutkan, namun untuk latar belakang saya hadir kembali di Banyuwangi ini setelah mengabdikan diri berkeliling Indonesia. Ada lebih dari 10 provinsi yang sudah saya kelilingi. Sudah 10 provinsi yang sudah saya mengabdi di negara ini. Setelah terakhir dulu saya di Banyuwangi ini tahun 2005 sebagai Kapolsek Muncar. Di sela-sela mungkin saya ada titel SH-nya itu dari Untak Banyuwangi. Tepuk tangan Untak Banyuwangi. Saya lahir dan besar di sini, jadi lari Using. Dan saat ini panggilan dari Bumi Pertiwi Banyuwangi ini memanggil saya untuk mengabdi kembali ke BNNK Banyuwangi. Tentunya BNNK Banyuwangi adalah satu organisasi vertikal, instansi vertikal yang dibentuk dengan tujuan untuk memobilisasi dan mendinamisasi gerakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika. Sebenarnya secara historis pada saat itu pendirian BNNK di Indonesia sudah mengalami moratorium. Artinya tidak bisa lagi BNNK itu
bukan tidak bisa lagi, artinya dengan pertimbangan apa terjadi moratorium di beberapa kabupaten yang mengajukan untuk berdirinya BNNK, ini banyak yang tidak disetujui. Namun dengan upaya keras Mas Yudi, salah satu istilahnya embrio BNNK ini beliaunya. Dan tentunya ini dorongan dari Pak Aswar Anas selaku Bupati dan kemudian Menteri Pan-RB ini sangat antusias untuk mendirikan BNNK sehingga terlahirnya 2 tahun lalu kira-kira BNNK Banyuwangi. Tentunya kita bisa mengambil hikmah historis ini. Kenapa sih BNNK ini perlu ada di Banyuwangi? Ini berawal dari tentunya kegelisahan para pemimpin di Kabupaten Banyuwangi tentang bagaimana melihat statistik angka pecandu, angka penyalahguna, angka peredaran yang mungkin angka-angka itu tadinya dilihat dari pencapaian kinerja Polres dalam melakukan upaya represi penegakan hukum, terus melihat banyaknya mungkin adiksi yang secara voluntary yang dirawat oleh keluarganya di balai-balai rehab yang ada di Banyuwangi. Alhamdulillah balai rehab walaupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak ada balai rehab yang dibiayai secara istilahnya negerinya nggak ada, swastanya tapi ada. Ini sudah ada 3 swasta yang ada di sini. Hadirin yang berbahagia, kita pantun dulu ya supaya nggak tegang ya. Asik. Pantun dulu, tapi nyontek saya. Sego tempong sambeli pedes nendang. Durung. Sego tempong sambeli pedes nendang. Cakep. Dipangan bareng ring dhuwur kloso. Cakep. Ayo tetep rukun lan gandeng tangan. Nyawiji nglawan narkoba demi kemenungsan. Kata lainnya adalah War on Drug for Humanity. Perang melawan narkoba untuk kemanusiaan. Ada slide-nya nggak? Disiapin slide saya. Siap. Nah, berdasarkan tema pemuda bukan hanya paham, mari ambil peran. Jadi kita tidak perlu lagi membahas regulasi. Kita tidak perlu lagi membahas apa sih itu narkoba. Kita tidak perlu lagi membahas jenis-jenis narkotika dan psikotropika itu apa saja. Kalau kita bicara masalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi ruang lingkup saya dalam hal penegakan hukum ada di ruang narkotika. Namun ketika kita bicara pencegahan dan rehabilitasi, rehabilitasi itu ada 2, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Nah, pencegahan itu ada 2, mulai dari penyuluhan, ada pemberdayaan. Ketika kita bicara masalah itu berarti kita sudah masuk kepada narkobanya. Tapi ketika kita bicara BNN, bicara masalah penegakan hukumnya, itu sebatas pada narkotikanya. Sedangkan psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, bahan adiktif lainnya, itu ranah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur dari Polri yang dikedepankan seperti itu. Terus kalau BNN sudah punya peran, Polri sudah punya peran, maka artinya narkotika ini bukan hanya sebatas kami, para aparat penegak hukum, masih ada stakeholder lain yang harus ikut serta, yakni kita biasanya namanya pentahelik. Siapa sih pentahelik? Pentahelik itu ya pemerintah, swasta, insan pers, akademisi. Akademisi siapa ya? Rekan-rekan, adik-adik semua yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa
Dan satu lagi adalah komunitas. Nah, benar yang di ruangan ini sudah memenuhi salah satu unsur atau salah dua unsur dari pentahelik itu. Para pemuda ini apa perannya? Para pemuda di sini. Para pemuda di sini tentunya punya peran yang strategis. Satu, untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba di teman sebaya. Karena biasanya orang tua menyampaikan sesuatu kepada generasi yang berikutnya atau generasi yang lebih muda, itu bahasanya bahasa orang tua. Tapi kalau bahasa dari antara kalian, para pemuda kepada temannya, ketika mengetahui adanya penyalahguna atau temannya nyerempet-nyerempet kepada arah itu dengan bahasa guyon, bahasa pergaulan, dengan keakraban dari hati ke hati, itu bisa menyampaikan, ojo Kang, itu bahaya, Kang. Mosok zaman wis sakmene masih gawe narkoba, sakne ibumu, sakne bapakmu. Nah, peran-peran itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pemuda pada saat ini. Terus salah satunya adalah mungkin juga membentuk komunitas-komunitas yang bisa menyalurkan hobi. Nah, nanti coba next. Kita harus tahu dulu nih, bahaya narkoba ini, mengapa bahaya narkoba itu penting untuk kita. Kita bicara masalah yang pertama tadi, pencegahan. Pencegahan di sini kita harus tahu 4 faktor penyebab peredaran narkoba yang masif di Indonesia ini apa sih? Nah, ini 4 faktornya. Satu, tentunya lokasi yang rawan. Maka transaksi-transaksi yang dilakukan, transaksi-transaksi yang digunakan untuk penyalahguna narkoba, tentunya itu ada lokasi-lokasi yang rawan. Mana saja, Pak? Nah, yang dekat di tempat hiburan malam, ruang-ruang kosong, ruang-ruang rumah-rumah kos, private room, ya, private room, terus tempat hiburan malam, itu adalah tempat-tempat yang rawan. Influencer di sana. Jadi influencer itu bukan hanya positif saja, influencer ada hal-hal yang negatif juga di ruang-ruang itu. Yang kedua adalah tentunya kurangnya edukasi. Edukasi ini bisa dilakukan siapa saja, bisa berupa apa saja metodenya. Yang ketiga adalah tekanan sosial. Jadi ada unsur tekanan sosial, mau ada apa istilahnya? Insecure. Memberikan ya kurang kepercayaan diri sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau mau percaya diri, pakai narkoba. Akhirnya berapa artis, penyanyi dan mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengar berita beberapa grup band dan sebagainya yang ketika mau manggung itu menggunakan narkoba. Sebut saja lah mungkin slang dulu ya. Saat ini sudah tidak lagi, tapi dulu zaman-zaman kita bisa mereview zaman-zaman dahulu, banyak artis-artis yang ya sekarang kita yang masih di dalam, yang relapse, civilia, itu kan dari pemakai menjadi pengedar, dan ketika keluar dari lapas kembali menjadi pengendali, akhirnya kembali dapat hukuman yang cukup berat. Itu tentunya tekanan sosial itu bisa dialami oleh semua, oleh kita. Maka nanti di terakhir nanti akan saya bekali bagaimana sih kita saat ini kalau kita bicara dengan di depan Bapak Ibu saya menyebutnya apa? Teman-teman aja, Bapak. Teman-teman ya. Ya. Berbicara di depan teman-teman ini kan sudah usianya di atas 20-an ya, di atas 20 tahunan. Ada yang 19 tahun? 19 tahun. 19 tahun. 19. Jadi tekanan sosial itu selalu ada.
setiap generasi selalu punya tekanan masing-masing, punya tantangan masing-masing, karena kita dalam hidup itu biasanya berkompetisi. Mulai kita lahir itu kelahiran kita aja itu merupakan hasil dari kompetisi. Benar ya? Nah, kalau secara normal orang lahir itu sendirian. Kalau yang kembar 2, kembar 3, kembar 7 itu bukan tidak normal, tapi itu keistimewaan. Namun secara normal hasil dari kita berkompetisi. Jadi pemenang-pemenangnya adalah kita-kita yang saat ini hadir di ruangan ini, pemenang-pemenang dari kompetisi awal kehidupan kita. Kita SD juga berkompetisi, SMP berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di lingkungannya. Sampai dengan saat ini. Dan ketika memasuki dunia kerja nanti juga berkompetisi. Tentunya kompetisi yang kita lakukan, kita alami, itu memberikan efek pressure yang sangat kuat. Namun bagaimana kita, ada satu, saya pernah membaca satu kalimat yang bisa membuat kita berpikir bahwa pedang yang tajam itu bukan saat dipajang, kapal yang tangguh itu bukan saat berlabuh. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pedang yang tajam, ya harus digunakan. Bukan ketika ini pedang ini tajam, tapi hanya dipajang di tembok. Atau kapal ini tangguh, tapi hanya ada di pelabuhan. Belum tentu, tapi ketika kita mengatakan itu kapal itu tangguh, tentunya kapal yang sudah teruji bagaimana kita menghadapi badai, menghadapi ombak yang ada di samudra. Nah, disitulah penggambaran kita ketika kita memasuki dunia nyata nantinya, adik-adik yang mungkin sekarang mahasiswa, ini kedepannya kalian ketika sudah wisuda itu adalah dunia nyata kita, itu masa depan kita yang harus kita perjuangkan. Yang keempat adalah akses terbatas. Nah, disinilah peran teman-teman semua untuk memberikan akses kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, ada kegiatan-kegiatan komunitas, perkumpulan. Nah, orang yang cenderung terkena terkena dengan narkoba ini karena tidak memiliki akses untuk kegiatan yang positif. Contoh, mungkin saat ini di Banyuwangi ada tari-tarian, ada teater, ada kegiatan remas, ada kegiatan ini. Dan orang-orang atau teman-teman kita yang di luar sana yang tidak punya saluran kegiatan positif, seperti kegiatan positif hari ini adalah kegiatan positif. Nah, yang datang ini yang alhamdulillah yang punya akses untuk datang ke sini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin punya tingkat kerawanan terkena narkoba karena tidak punya akses untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada beberapa langkah pencegahan di situ. Komunitas jalan apa ya? Apa itu? Yang nomor 1 itu apa, Mbak? Kenali dan pahami bahayanya. Kenali dan bahayanya. Ini mungkin rekan-rekan, adik-adik, teman-teman semua ini bisa membaca di ruang-ruang publik ya. Untuk mengenali bahayanya itu saya sudah tidak perlu menjelaskan. Tentunya bahaya yang paling akhir adalah menjadi narapidana. Oh, oke. Dan paling akhirnya lagi itu adalah kematian. Ribet. Nah, ini ada beberapa peran pemuda dalam mendukung Ananda Bersinar. Yang saya berdiri aja kali ya, karena saya tidak menghafalkan. Ini kita di BNN ini ada namanya program Ananda Bersinar. Program Ananda Bersinar itu bagaimana, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana teman sebaya bisa mengedukasi, bisa memberikan
peringatan-peringatan kepada temannya yang sudah agak miring-miring, yang sudah menuju kepada hal-hal yang negatif. Ini peran dari Ananda Bersinar. Ini ada teman sebaya di sana. Terus di situ ada mendukung program desa. Di desa mungkin ada program-program yang di-create oleh perangkat desa untuk masalah pencegahan narkoba. Ikut melaksanakan edukasi. Setelah dari sini mempelajari lagi. Saya sudah menyusun dengan tim sudah menyusun namanya materi penyuluhan bersegmentasi. Nanti akan kami sampaikan. Jadi rencana besar saya selaku Kepala BNNK di sini adalah menghimpun para penyuluh-penyuluh, potensi penyuluh-penyuluh. Nanti kita BIMTEK, bimbingan teknis penyuluhan, sehingga terus kita berikan materi. Materi ini tinggal penyuluh-penyuluh itu nanti kita BIMTEK, kita berikan teknik penyuluhan, kita berikan materinya sehingga tidak keluar dari materi itu, nggak ngawur materinya. Karena apa? Ketika kita memberikan materi secara serampangan, selamat datang, Bapak. Selamat datang pakai spambon. Ketika kita memberikan materi secara serampangan, tidak menutup kemungkinan materi yang akan kita sampaikan itu menjadi bumerang. Bukan memberikan edukasi yang positif, namun menjadi replikasi terhadap metode-metode atau modus-modus yang kita sampaikan. Ini makanya hati-hati Pak KBO untuk menyampaikan. Saya pernah berbicara juga itu ada di momen yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita di satu kabupaten di wilayah saya. Saya kebetulan ada di Magelang, itu ada 3 kabupaten, Magelang Kota, Magelang Kabupaten, dan Kabupaten Purworejo. Pada saat di salah satu kabupaten, mungkin saja, ya saya tidak menyalahkan yang memberi materi dari Polres, mungkin saja pada saat itu kasatnya tidak ada, disposisi turun, sampailah hadir seorang pemateri yang mungkin tidak mengetahui bagaimana metode melakukan penyuluhan. Materinya apa adanya, sampai singkat kata adalah ketika dia menyampaikan yang terkait undang-undang kesehatan meliputi penyalahgunaan pil koplo, penyalahgunaan pil trek. Di situ mereka menyampaikan dalam gambarnya yang seperti ini, itu menyebutkan merek, menyebutkan produksi dari mana. Sehingga mereka foto, sedangkan segmennya, targetnya, ini adalah anak-anak SMP. Mungkin pada generasi kalian, generasi teman-teman ini masih bisa mengikuti mengikuti teknologi saat ini. Tapi bagi kami para orang tua dari teman-teman adik-adik SMP yang jadi segmen tadi, itu sudah gaptek, sudah tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini. Tapi anak-anak itu sudah canggih, menggunakan AI, menggunakan smartphone-nya, menggunakan alat peralatan elektroniknya untuk memperoleh informasi yang lebih dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Ya, maaf kata, tidak bisa saya sampaikan apa yang dia lakukan. Akhirnya mereka bisa tembus untuk membeli obat-obat kategori kelas terbatas yang disebutkan oleh pemateri tadi melalui marketplace yang ada yang menyediakan penjualan obat-obat tersebut. Sebut saja nanti Halodoc, Tokopedia itu menyediakan. Ketika kita butuh obat, di sana kita bisa membeli tentunya dengan resep dokter. Namun anak-anak SMP itu yang saya saat itu kita lakukan asesmen, saya tanya bagaimana cara memperolehnya, tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti
takut dia ditiru oleh rekan-rekan. Nah, tapi pada dasarnya mereka akan tembus di sana. Maka nanti kita hati-hati, Mas, untuk menyampaikan. Nah, penyuluh-penyuluh inilah, makanya saya sudah membentuk tim untuk menyusun materi berdasarkan segmentasi. Nah, ini nanti teman-teman yang ingin nanti menjadi penyuluh-penyuluh narkoba, mungkin jadi ada program KKN dan sebagainya, silakan nanti akses ke kami, ke BNN. Pak, nanti saya akan melakukan penyuluhan kepada anak SD. Saya minta materinya dong, Pak. BIMTEK sedikit. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana membuat materi itu menjadi menarik. Ini rekan-rekan, lanjut. Ini jenis-jenis rokok elektronik, ya. Lanjut, ini saya nggak jelaskan, ini promosi nanti saya jelaskan. Ini kita mengenal jenis-jenis. Nah, kenapa sih rokok elektronik itu saat ini digaungkan oleh BNN? Sedang diupayakan regulasinya untuk melarang vape atau rokok elektronik ini menjadi barang yang terlarang. Tentunya latar belakangnya seperti apa yang telah terjadi di Singapura, di beberapa negara di tetangga di kita telah terjadi banyak penyalahgunaan vape pada saat itu. Dan sekarang nyata benar beberapa kejadian yang sudah kita lakukan pengungkapan di berbagai daerah. Kemarin terakhir di Medan, ya, kita temukan, kita lakukan upaya penegakan hukum di sana oleh BNN. Itu sudah ada liquid vape yang mengandung etomedit. Dari vape legal yang beraroma, dulu awal-awal vape ada pot, ada apa, yang macam-macam tadi, itu legal, dikeluarkan oleh beberapa dikeluarkan oleh produsen rokok seperti Jarum, seperti ini Sampurna, itu juga mengeluarkan vape, ya. Namun ini menjadi peluang bagi para, ya kalau kita bicara kenapa sih narkoba dari negara lain bisa masuk? Kita harus mengenal namanya proxy war, perang tanpa bentuk. Perang tanpa bentuk salah satunya adalah bagaimana generasi suatu bangsa, suatu negara itu bisa dihancurkan. Sehingga ketika generasi suatu bangsa pada generasi tertentu bisa kita hancurkan, otomatis negara ini 10 tahun atau 20 tahun lagi itu akan rusak generasi mudanya. Kalau sekarang generasi mudanya sudah rusak, 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi ketika mereka pada gilirannya menjadi pemimpin, ini adalah pemimpin-pemimpin yang rusak. Disitulah namanya perang. Jadi tidak perlu perang saat ini itu menggunakan rudal, cukup dengan proxy war, perang tanpa bentuk. Ini masuk melalui pintu-pintu, salah satunya narkoba, salah duanya pornografi, salah tiganya narasi-narasi adu domba. Narasi-narasi adu domba itu salah tiganya. Jadi narkoba itu namanya proxy war. Itu diperankan oleh negara-negara yang tidak ingin Indonesia ini maju, menjadi negara maju. Dari vape yang legal, maka dimodifikasi dengan menggunakan inserting liquid ilegal, etomedit. Etomedit itu apa sih? Etomedit itu sebenarnya obat bius, anestesi. Kalau ada dokter di sini atau perawat pasti mengenal lah namanya etomedit. Itu obat bius. Namun ketika obat bius itu yang harusnya diinjeksi dengan ukuran tertentu, dengan dosis tertentu, terus digunakan, dimasukkan ke dalam liquid, terus mungkin dihirup, disedot dan sebagainya, dengan dosis yang tidak terkontrol, maka akan menimbulkan efek-efek
yang halusinasi dan sebagainya. Nah, setelah menggunakan obat bius, tentunya arahnya ke narkotika keras seperti heroin dan sabu. Lanjut. Kami dari BNN ini sudah melakukan uji sampling se-Indonesia 546 sampel. Dari 546 sampling itu 517 itu mengandung ada jenis narkotika konvensional, THC, kokain, MDMA, metafetamin. Saat ini mungkin pada saat-saat awal liquid ini memang dijual murah. Nanti ketika sudah yang banyak mengadiksi, maka harga itu banyak permintaan, maka secara hukum ekonomi ketika demand banyak, maka supply juga banyak dengan harga yang meningkat. Ada juga jenis narkotika psikotif substance, ada golongan sintetik dan sebagainya. Jenis senyawa campuran, ini sudah mulai mencampur mereka dengan ukuran berdasarkan variasi mereka. Termasuk mungkin ada jenis narkotika baru, NPS. Dari 546, yang negatif mengandung narkotika itu ada 29 sampel. Artinya 8 kalau kita lihat ini hampir 90% dari sampling vape ini mengandung barang narkotika atau zat adiktif atau bahan berbahaya lainnya yang masuk kategori narkotika psikotropika. Lanjut. Nah, ini apa itu medit? Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Nah, dampak psikologinya ya samalah dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh narkotika lainnya. Lanjut. Ini makanya kemarin kami diinstruksikan untuk mendata pusat-pusat penjualan vape yang berdekatan dengan tempat sekolah, tempat-tempat tertentu yang sudah kami berikan parameternya. Lanjut. Hal yang disampaikan oleh BNN ini sudah di-approve oleh beberapa kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Ini dengan menerbitkan surat edaran, terus ada PP 28 tahun 2024. Ini kita bisa gunakan. Nanti mungkin Satpol PP ini juga berperan di sini. Terus adik-adik, rekan-rekan semua juga punya peran untuk menerapkan ini. Ada namanya pasal 434 ayat 1 di PP 28 tahun 2024. Setiap orang dilarang menjual dan seterusnya kepada orang di bawah 21 tahun. Nah, jadi eceran per batang kecuali cerutu dan ini sudah ada aturannya. Apalagi ketika kita melihat anak-anak kita yang di bawah 18 tahun, yang masih di bawah 18 tahun, ini merokok baik elektrik maupun konvensional. Ini perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78. Jadi ketika kita menemukan anak beli rokok dilayani oleh kasir atau pramusaji di suatu retail, ini sebenarnya retail itu bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78 karena di situ ada pelanggaran pidana menjual rokok di anak-anak. Nah, ini yang belum kita lakukan penegakan. Lanjut.
Ini bisa kita baca bareng-bareng, edukasi penyuluhan berkelanjutan dan sebagainya. Nah di sini kita stabilo di yang 3, peran komunitas dan keluarga. Jadi di keluarga teman-teman tentunya merupakan satu anggota keluarga di sana. Nah, kerawanan di adik kita, di kakak kita, banyak keluarga yang hancur gara-gara salah satu anggota keluarganya terlibat atau terkontaminasi narkotika. Lanjut, yang penting adalah ini. Lanjut Mbak, di slide. Ini yang kalau yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita berperan di masyarakat, tapi bagaimana kita membentuk. Tidak ada kata terlambat untuk menerapkan prinsip-prinsip, 4 prinsip ini dalam hidup kita. Bahwa di hidup kita itu harus ada planning, harus ada perencanaan. Di usia sekian saya harus begini, di usia sekian saya harus mencapai ini. Di usia sekian itu bukan bukan kita menghayal terlalu tinggi, tapi kita selalu optimis pada hidup kita, bahwa kita bisa mencapai titik-titik tujuan yang kita sudah tetapkan. Katakan ketika kita menetapkan diri bahwa di usia 26 saya harus bekerja di bidang ini, maka ketika kita sudah menetapkan itu, kita harus mencari caranya, jalannya untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini saya bekali. Ini survive is the best way to success ini sebenarnya adalah prinsip saya sejak saya di tingkat sekolah pertama. Saya punya prinsip itu selalu ada di buku kenangan sekolah-sekolah saya. Tidak pernah berubah. Saya punya pendirian bahwa kita harus mandiri, karena kemandirian diri kita sendiri adalah kunci sukses. Rumput tidak akan tumbuh tinggi atau tumbuh besar ketika dia tumbuh di bawah pohon yang rindang. Rekan-rekan lihat, apakah di bawah pohon yang rindang ada rumput yang tinggi besar? Saya kira tidak ada. Kita tidak pernah menemukan. Artinya kemandirian itu bisa diperoleh dengan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang pertama, untuk mencapai sukses itu kemandirian usaha keras sendiri. Itu adalah fondasi untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau saat ini mungkin yang di hadapan saya belum mencapai hal-hal yang ideal yang dilakukan seumurannya, itu belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang pertama adalah self-awareness, peduli pada diri sendiri, tahu dirinya, potensinya, tahu kekuatannya. Saya kuatnya di bidang seni, olah seni itu. Saya kuatnya di bidang teknologi, asah teknologi itu. Di slide berikutnya aja, yang supaya jelas. Nah, tahu arah potensi dirinya apa. Ketika sudah tahu potensi dirinya, kelemahannya apa, maka ketika kita ingin mencapai sesuatu, mencapai titik tertentu, dan itu kelemahan itu merupakan sebagai kendala untuk mencapai itu, maka kelemahan itu bisa dilakukan upgrade, upscaling, ya. Terus seperti ikut ceramah, mengikuti classroom, pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini istiqomah lah. Istiqomah. Jadi ketika kita ingin menargetkan saya harus bisa, katakan ketika kita bicara masalah ketahanan fisik, saya ingin menjadi pelari 10 kilo. Saat ini saya tidak bisa lari dalam 1 kilo. Maka dengan konsistensi kita berlatih setiap hari dengan target waktu tertentu, maka kita bisa tidak menutup kemungkinan kita bisa lari dengan jarak 10 kilo yang kita tetapkan. Yang ketiga adalah ketahanan. Ketahanan
gagal itu bukan merupakan segalanya. Gagal adalah pintu kesuksesan. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Jadi ketika kita gagal mencapai sesuatu, mungkin pada kegiatan, saya ingin katakan kalau mahasiswa sempro, seminar proposal, terus ditolak proposalnya, itu bukan sesuatu yang bisa diamini oleh kita bahwa kita gagal selamanya. Artinya kegagalan itu menjadi pelajaran, terus kita perbaiki, dan kita mempunyai mental baja. Yang berikutnya adalah batasan. Nah, di sini rekan-rekan, batasan ini kita harus membatasi diri kita, mana yang baik untuk kita, mana yang jelek untuk kita. Ketika pengaruh-pengaruh baik, kita sudah bisa menolak dengan tegas. Kalau saat ini mungkin berani berkata tidak. Oh, kalau saya batasi, saya tidak minum alkohol, tidak narkoba. Jadi ketika ada pengaruh-pengaruh buruk itu, kamu kalau nggak make, nggak gaul bro. Tapi kita berani menolak. Oh itu bukan, silakan kamu make. Kalau saya enggak, saya ada tujuan hidup saya. Saya rasa itu, karena pematerinya ada 2 lagi, nanti kita sambung dengan tanya jawab. War on Drug, forum ini.